Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum iyaya bitaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV Al Furqan ataupun fasilitas-fasilitas lainnya untuk mengikuti kegiatan kita ini, majelis kita ini, mari kita tidak lupa memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dialah yang berhak untuk disanjung, berhak untuk dipuji. Semuanya lemah, kebaikannya punya hal yang terpuji, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bagi seluruh pemirsa ataupun yang mengikuti kegiatan ini, majelis zikir ba'da subuh ini, tidak lupa juga kami mengajak untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ini wujud cinta kita kepada beliau dengan sering menyebut beliau, dan mudah-mudahan juga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut yang baik, pengikut yang setia, tidak ngawur sebagaimana ahlul bid'ah, tidak pula juga orang-orang kalau ada masalah meninggalkan agama ini, meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kami mengingatkan atau mengajak kembali untuk kita persiapkan diri kita sebentar lagi, tidak lebih dari 1 bulan, tidak ada 1 bulan kurang, kita akan ketemu atau didatangi tamu yang mulia, yaitu Mubarak, Dhaifun Mubarak. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan berkhidmah kepada Allah di bulan tersebut, tentunya kita akan mendapatkan kebaikan yang tiada terhingga. Maka dari itu mari kita persiapkan diri kita dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum datang bulan tersebut, sehingga pada bulan tersebut kita sudah ringan untuk melakukannya. Karena sesuatu itu kalau kita paksakan pada diri kita hal yang baik, nanti insya Allah bisa, dan setelah bisa insya Allah nanti biasa. Ketika biasa maka perasaan berat tidak ada lagi. Orang yang biasa taklim pengajian 1 jam 2 jam, maka mendengarkan taklim maghrib isya itu terasa ringan. Namun orang yang tidak biasa bermajelis terasa lama sekali. Bahkan orang yang nggak biasa bermajelis, kultum, kuliah 7 menit atau nasihat singkat setelah sholat 5 waktu, tidak sabar untuk mengikutinya. Kenapa? Karena kurangnya biasa mendengarkan nasihat-nasihat yang
Baik. Insya Allah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tetap sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini terakhir tentang ruku' dan bagaimana cara ruku' yang benar disertai bacaannya. Sekarang pembahasan selanjutnya, al-i'tidalu minar ruku'i wa ma yaqulu fihi, bangkit dari ruku', berdiri dari ruku' dan apa yang dibaca. Yang dibaca ketika bangkit tadi dan ketika telah berdiri. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tulangnya, meluruskan tulangnya yang tadinya ruku' ke posisi berdiri minar ruku', qaila, sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Baik. Sekali lagi, beliau berdiri sambil mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Tentunya ucapan ini ketika bergerak berdiri. Demikian juga seluruh bacaan takbir intikal adalah ketika kita bergerak. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ketika kita mulai bergerak, itulah kita waktunya kita membaca takbir, ataupun kalau berdiri sami'allahu liman hamidah. Ini. Baik. Karena kemarin beberapa ahad yang lalu ada seorang yang bertanya, ketika ada seorang imam yang terlalu lama, artinya dia berdiri sempurna baru sami'allahu liman hamidah, atau duduk sempurna baru Allahu Akbar. Dia penanya menanyakan sambil imamnya didekatkan ke kita, sambil bertanya, Pak Ustadz, apakah ini bukan menambah bacaan? Misalkan dia sujud kan subhana rabbiyal a'la, ketika dia sempurna sujud baru baca Allahu Akbar, berarti itu bacaan ketika sujud. Nah, sampai ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan sebenarnya tidak sampai menambah. Kita paham itu bacaan ketika intikal, namun dia mengerjakannya terlambat. Sebaiknya lafaz-lafaz ini diucapkan sama atau bersamaan ketika bergerak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya ketika mulai bergerak. Wallahu a'lam. Sami'allah, Allah mendengar liman hamidah, bagi yang memujinya. Dan pasti Allah mendengarnya, tidak mungkin tidak. Ini. Wa amara bidzalika al-musi'a sholata. Beliau memerintahkan kepada orang yang jelek dalam sholatnya. Sekali lagi, beliau memerintahkan kepada orang yang jelek sholatnya, sambil mengucapkan la tatimmu sholatun li ahad
tidak sempurna sholat seseorang minan nasi dari manusia ini hatta yukabbir summa yarka summa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Ini sampai mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hatta yastawiya qa'ima, sampai berdiri sempurna. Jadi sami'allahu liman hamidah, kemudian berdiri sempurna. Ini. Summa yaqulu wa huwa qa'imu, kemudian summa yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu. Ini boleh rabbana lakal hamdu ataupun rabbana walakal hamdu. Ini perlu diperhatikan. Jadi sama aja. Kita rabbana lakal hamdu setelah berdiri, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Ini adalah sama aja, enggak pengaruh. Nah, sebaiknya kadang ini kadang itu yang paling bagus. Baik, sekali lagi, ya sebaiknya kadang-kadang kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, terkadang kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa amara bidzalika kulla musallin mu'timman au ghairahu, memerintahkan semua orang yang sholat, baik imam, makmum, atau baik yang dicontoh atau yang mencontoh. Ini semua diperintahkan untuk membaca kalimat tadi, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Adapun imam, ada memang yang berpendapat adapun makmum, ada yang berpendapat sebelum baca ini pun baca sami'allahu liman hamidah. Kalau imam kita sepakati, kita mengerti membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Adapun makmum gimana? Sebagian berpendapat sama. Namun zahirnya hadis, nampaknya hadis cukuplah bagi makmum membaca Rabbana lakal hamdu tanpa sami'allahu liman hamidah. Sekali lagi, cukuplah bagi makmum zahirnya hadis membaca Rabbana lakal hamdu tanpa membaca sami'allahu liman hamidah. Ini sudah cukup. Semua ini hadis-hadis yang akan kita baca ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Beliau mengatakan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalil ini benar, kita suruh sholat seperti Rasulullah secara global. Namun dalam rincian tentunya ada perbedaan-perbedaan. Di antara perbedaan yang ada, ketika membaca yang keras ya imam saja. Di antara perbedaan yang ada adalah seperti ini. Imam baca sami'allahu liman hamidah, makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu tanpa sami'allahu liman hamidah. Wallahu a'lam.
Wa kana yaqulu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya hanyalah dijadikan imam itu untuk dicontoh. Gunanya imam dicontoh, ditiru. Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, sama aja. Yasma'ullahu lakum, Allah mendengarkan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Wa 'allal amra bidzalika, menyebutkan alasan yang lainnya di antara manfaat mengucapkan rabbana lakal hamdu biqaulihi fa inna man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ucapannya bersamaan bertepatan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Namun tidak ada penjelasan kapan malaikat mengucapkannya. Tidak ada penjelasan. Yang jelas tentunya secara umum adalah langsung, tidak ditunda lama dari imam sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi, langsung tentunya, tidak perlu ditunggu lama. Sebagaimana sholat, semua gerakan kita aslinya langsung setelah imam. Sekali lagi, seluruh gerakan kita adalah pada hukum asalnya adalah langsung setelah imam. Jangan sampai terlalu terlambat, jangan sampai bersama-sama, apalagi mendahului. Ini tentunya tidak diperkenankan. Demikian dalam masalah ini ketika dikatakan yang ucapannya bersama ucapan malaikat, ini Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, bersama malaikat kapan? Tentunya pas langsung setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ini hampir mirip dengan bacaan amin. Kapan? Ya pas setelah imam waladdallin amin, dengan jeda yang wajar. Tidak ini. Karena tidak ada keterangan kapan. Hanya ada keterangan yang doanya bersama malaikat diampuni dosanya. Dan malaikat kapan? Maka kita katakan secara umum adalah tentunya langsung, yaitu bersamaan selesainya imam. Rabbana lakal hamdu kita ucapkan setelah imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Demikian. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidali. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika bangkit ini, i'tidal ini, berdiri ini, alal wujuh al mutaqaddimah, sebagaimana perincian yang telah lalu, fi takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram, wa yaqulu wa qaimun kama marra anifa rabbana walakal hamdu,
kemudian mengucapkan, melanjutkan doanya setelah berdiri sebagaimana yang lalu, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ini bagaimana mengangkat tangan sebagaimana yang lalu, tangan dibuka, ya muddu, bukan gini, kemudian sebagian mengatakan sejajar telinga. Ada sebagian mengatakan kadang sejajar telinga, kadang-kadang agak bawah. Dengan penjelasan kemarin yang sejajar telinga mengatakan hadis-hadis yang katanya sebahu, mungkin rawinya melihat ininya. Jadi akhirnya mengatakan sebahu. Jadi artinya mereka sebagian tidak menerima yang gini, satu posisi, yaitu agak tinggi, dengan menganggap hadis yang sejajar dengan telinga. Kemudian hadis yang bahu mereka bawa kemana? Bahu itu ketika melihat ininya, telapak bagian bawah ini mereka menggabung dua hadis. Namun tetap ada beberapa ulama yang mengatakan kadang seperti ini, kadang seperti ini, dengan khilaf yang ada. Jadi ada yang mengatakan gini saja, hadis yang sebahu dibawa ke melihat ininya. Ini ada yang memang berpendapat kadang demikian, kadang demikian. Wallahu a'lam. Itu penjelasan yang lalu. Kemudian doa yang beliau sebutkan di sini yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, untuk mengulah segala pujian. Ini Rabbana lakal hamdu. Ya, wahai Rabb kami, untuk mengulah segala pujian. Kemudian wataratan yaqul, namun terkadang juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu. Rabb kami, untukmu segala pujian. Rabb kami, dan untukmu segala pujian. Tidak merubah makna. Fataratan yudhifu ila hadaini labdaini qawlahu Allahumma. Masya Allah. Terkadang beliau menambahkan Allahumma pada keduanya. Jadi Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tadi beliau sudah menyebutkan 4. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa kana ya'muru bidzalika fayaqul. Beliau merintahkan hal tersebut, yaitu untuk mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau yang lainnya. Itqalal imamu sami'allahu liman hamidah faqulu. Beliau mengatakan tatkala imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu, ucapkanlah, berdoalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, untuk segala pujian. Fa inna man wafaqa qaulahu qaulal malaika, sesungguhnya orang yang ucapannya bersamaan dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun sekali kapan malaikat mengucapkan, wallahu alam, yang jelas intinya apa? Sewajarnya, setelah bacaan sebelumnya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sekali lagi kalau nggak ada keterangan seperti itu, waladdallin, amin. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah imam secara langsung tanpa ditunda lama. Namun juga tidak boleh terlalu cepat sehingga bersama-sama, apalagi mendahului, tidak boleh. Demikianlah dalam gerakan setelah imam langsung, tentunya dalam zikir ketika disuruh melanjutkan dan sebagainya tentunya juga langsung, tidak ditunda yang lama. Jadi sami'allahu liman hamidah tentunya langsung, Rabbana lakal hamdu, atau zikir-zikir yang lainnya. Demikianlah gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlalu lama. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar bersama-sama, terlalu cepat, ya tidak boleh. Apalagi bersama-sama atau mendahului sebelum imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tidak boleh. Ini. Baik. Wa kana taratan yazidu ala dzalika imma, kadang-kadang lebih lagi tambahannya. Ini terkadang sampai Rabbana lakal hamdu selesai. Namun terkadang ditambah yang lainnya, mil as-samawati wa mil al-ard, atau mil us-samawati wa mil ul-ard. Insyaallah sama aja, mil amilu. Wa huwa mil'u, dan dia mil'u. Mil'a hamdan mil as-samawat gitu. Sepenuh langit-langit. Dan pujian itu sepenuh langit-langit, atau dengan pujian yang sepenuh langit. Wa mil al-ard, lagi wallahu alam, mungkin mil amilu. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, atau wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh yang kau kendaki setelah itu, selain itu. Jadi artinya pujian yang banyak, hamdannya hamdan banyak. Ini. Wa imma, terkadang hampir mirip itu, mil as-samawati wal ard, atau wa mil al ard, wa ma bainahuma, ada tambahan wa ma bainahuma. Yang pertama tadi tambahnya mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau ini tambahi wa ma bainahuma, mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambahi wa ma bainahuma, sepenuh di antara keduanya, langit dan bumi. Ini. Wataratan yudhifu ila dzalika qaulahu, kadang-kadang setelah itu ditambah lagi. Jadi setelah min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi, yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. La mani'a lima a'tait, tidak ada pencegah apa yang kau berikan. Jadi Allah kalau memberikan sesuatu kepada seorang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ini. Jadi kalau kita iri kepada orang, tidak ada gunanya. Kita menginginkan kegagalan orang, tidak ada guna. Sebaiknya kita hilangkan perasaan ghil, perasaan jelek, perasaan semacam ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mu'tiya lima manat, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Dan kita ingin mensukseskan putra kita, keluarga kita, siapa saja yang kita sayangi. Kalau Allah tidak menghendaki kesuksesan padanya, nggak akan sukses. Sebagaimana sebelumnya tadi,
Kalau Allah ingin mensukseskan orang-orang yang kita tidak mensukainya, bukan keluarga kita, jauh dari kita juga tidak akan sukses. Semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair tu'isu wa tudillu. Allah Maha segala-galanya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat yang punya apapun darimu. Artinya kalau engkau menghendaki yang lain, siapapun gak akan bisa mencegah. Yang punya apapun, kedudukan, pangkat, harta, tidak ada gunanya di sisimu ya Allah. Jadi punya harta bisa membeli segalanya, tidak. Punya pangkat bisa menyelesaikan semua masalah, tidak. Punya teman, geng, kelompok yang banyak bisa menyelesaikan masalah, tidak. Dan banyak dalam sejarah menunjukkan yang demikian itu. Ada seorang yang mencela Nabi, didoakan mati. Dia bersama para sahabat kafirnya terbunuh. Sahabatnya menganggap tidak bahaya di suatu tempat, tapi orang ini ketakutan karena telah didoakan oleh Rasul, dan ternyata kenyataan. Jadi temannya yang banyak tidak akan membawa manfaat. Ini bukan kehendak Allah. Bahkan ada kisah, benar salahnya wallahu alam, yang jelas ini bisa terjadi dan benar. Orang sendirian, tidak punya teman, tidak punya family, tidak punya keluarga, dia banyak berdoa kepada Allah. Khawatir dia di suatu tempat ketika dia hamil. Maka ketika dia melahirkan, banyak pertolongan datang. Tidak ada family, tidak ada siapa-siapa. Secara teori dia kerepotan, tapi alhamdulillah tidak kerepotan sama sekali. Allah memudahkan dia. Sebaliknya ada orang yang bapaknya ada, suaminya ada, keluarganya ada. Ketika butuh pertolongan mereka dalam proses kelahirannya, mereka tidak muncul satupun. Karena demikianlah kalau Allah berkehendak sesuatu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah menghendaki orang yang berharap kepadanya, takut kepadanya, was-was kepadanya, meminta kepadanya kemudahan, maka dimudahkan oleh Allah. Sedangkan satunya yang lalai, lupa, mengandalkan manusia, mengandalkan family dan sebagainya, ternyata mendapatkan kerepotan. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya yang berpangkat, tidak ada manfaatnya yang berharta, juga tidak ada manfaatnya yang temannya banyak. Kalau Allah menghendaki sesuatu, itulah yang terjadi. Ini la yang faudal jati minkal jat. Kemudian wataratan takunul idhofah, kadang-kadang tambahannya ya dari Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tadi sudah. Jadi ahlus sana'i wal majdi, ini ahaku maqala al-abdu. Ini ada yang tambahnya ini. Kalau tadi tambahnya apa? La mani alima ataita wa la mu'ti alima na'ta wa la yang faudal jati minkal jat. Jadi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ala sana'i wal majdi. La mani alima atait. Kalau ini setelah al-thana'i wal majd ahaku maqala al-abdu. Sebaik-baik yang diucapkan hamba adalah pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluna laka abd. Kita semua untukmu adalah hamba. Kita semua ini hambamu ya Allah. Allahumma la mani lima a'tait wala mu'ti liman atawala yang faudal jati minkal. Jadi hampir sama dengan sebelumnya, namun ditambahi ahaku maqalal abdu wa kulluna laka abd.
Ahaqqu ma qala al-'abdu wa quluna laka abd. Ini. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ala tsana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abd wa quluna lakal abd. Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'tiya liman a'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa taratan yaqulu fi sholatil lail. Terkadang di salat malam mengucapkan li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Yukarriru dzalika hatta kana qiyamu nahwan min ruku'ih. Mengulang-ulangnya sampai berdirinya itu seperti rukuknya. Jadi kadang-kadang berdirinya seperti rukuk, atau dengan kata rukuknya itu seperti berdirinya. Alladzi kana qariban min qiyamihi al-awwal. Yang seperti berdirinya pertama lama sekali. Wa kana qara'a fihi surat al-Baqarah. Jadi kalau dia berdiri lama sekali, rukuk berdiri lama sekali. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Kadang-kadang berpikir yang pertama kan baca Al-Fatihah, baca surat. Dan kadang-kadang baca surat panjang. Rasulullah kana qara'a fihi surat al-Baqarah. Dalam hadis yang rukuknya hampir sama dengan berdirinya, dan berdirinya sami'allahu liman hamidah, i'tidalnya hampir sama dengan rukuk dan berdirinya pertama. Itu ketika beliau membaca surat Al-Baqarah 2 juz setengah hampir, kurang sedikit, kurang 1 lembar, 24 lembar, 2 juz setengah 25 lembar, kurang dikit. Ini jadi hampir sama. Apa yang dibaca? Yang dibaca li rabbiyal hamd, diulang. Jadi sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Langsung li rabbil hamd juga boleh. Rabbana lakal hamdu li rabbil hamd li rabbil. Atau doa seluruhnya tadi dibaca, kemudian setelahnya baca li rabbil hamd li rabbil hamd li rabbil hamd. Untukmu segala pujian. Untukmu ya Rabbku segala pujian. Yang terutama kalau imam lama, imam sami'allahu liman hamidah, kalau enggak rukuk, enggak sujud, kok berdiri lama sekali baca apa? Ya kemungkinan baca ini setelah baca doa yang tadi. Tapi doa yang tadi yang disebutkan tadi banyak panjangnya kan enggak akan terlalu panjang. Loh kok panjang sekali? Inilah yang dibaca li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Terus menerus. Kemudian yang lainnya, jadi sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang baik, yang mubarak fih di dalamnya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau diganti mubarakan alaihi, mubarakan fi-nya diganti mubarakan alaihi. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sebagaimana dicintai oleh Rabb kita dan diridhai olehnya. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini. Kalau
Karena yusolli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Membaca doa tersebut, hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada seorang baca di belakang beliau. Ba'dama rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min rak'ah wa qala sami'allahu liman hamidah. Setelah Rasulullah bangkit dari rukuknya dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, orang tadi berdoa dengan doa tadi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falaman sarafa Rasulullah qol, selesai salat Rasulullah bertanya, manil mutakallim anifa, siapa yang berbicara tadi, yang keras maksudnya, karena semuanya tentunya berdoa, tapi yang mengucapkan doa tadi loh, siapa? Faqala rajulu ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Ini menunjukkan memang dalam beberapa keadaan para sahabat itu apa? Ya mungkin ada agak keras gitu. Nggak tahu sebabnya apa. Namun kalau sekarang terlarang, tidak diperkenankan makmum membaca keras, akan mengganggu jamaah yang lainnya. Apalagi kekerasnya bacanya baru gitu. Siapa yang akan beri rekomendasi ini boleh digunakan atau tidak? Kalau sahabat enak. Siapa tadi? Saya jangan gitu kan mungkin. Oh bagus gitu. Intinya sesuatu yang terjadi saat itu akan ada kemungkinan kalau benar diuji, direkom oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak benar, tentunya akan dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah, setelah mendengar jawaban orang tadi, saya ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat malaikat 30-an lebih. Hampir 40. 33 sampai 39. Malaikat 30-an lebih. Yabtadirunaha. Saling berebutan, saling mendahului, ayyuhum yaktubuha awwala. Siapa yang nulis pertama? Ingin segera intinya ucapan ini bagus sekali. Kali Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, atau mubarakan fi. Baik. Italatu hadzal qiyami wa wujubu al-itminani fi. Wa wujubu al-itminan fi. Memperpanjang, memperlama berdiri ini dan tumakninah. Seperti tadi, Rasulullah hampir sama dengan berdirinya, padahal berdirinya baca Al-Baqarah. Wa kana sallallahu alaihi yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'i kama taqaddama. Rasulullah menjadikan berdirinya ini sama dengan rukuknya. Secara umum sama dengan rukuk. Ya enggak terlalu lama itu secara umum. Kebanyakan tidak terlalu lama. Tapi kadang-kadang ketika rukuk ini lama, berarti ini ikut lama gitu. Balkana yakumu ahyanan hatta yaqulal qailu qad nasiya min tuli ma yakum. Bahkan kadang-kadang orang mungkin ini lupa Rasulullah ini. Jadi sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, diam terus lama sekali. Jadi belum perpanjang seperti rukuknya, dan rukuknya kadang-kadang seperti berdirinya. Ini. Wa kana ya'muru bil itmi'nani fihi. Wa qala lil musii salatah. Beliau menganjurkan tumakninah, tenang. Rukuk enggak secara bahasa. Bungkuk, berdiri enggak secara bahasa, berdiri enggak, tapi berdiri tenang. Berdiri dengan tenang, berhenti sejenak. Sebenarnya beliau merintahkan kepada orang yang jelek sholatnya, sumarfa roksak, angkatlah kepalamu, akhirnya bangkitlah dari rukuk. Hatta ta'tadila qa'imah, sampai berdiri tegak.
Berdiri yang wajar, kalau biasanya bungkuk ya berdiri bungkuk. Yang jelas tidak ada ketergesa-gesaan. Allahu asami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, tidak. Tapi tidak ada kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Pokoknya benar-benar berdiri dengan tenang. Ada kesempatan untuk berzikir. Fa yakhudhu kullu atmin ma'khadah. Setiap tulang mengambil tempatnya, artinya rileks, tenang. Jadi tenang, sami Allahu liman hamidah, tenang gitu. Wa fi riwayah, dalam lafaz yang lain, wa idza rafa'ta fa'akim sulbak. Kalau berdiri tegakkan tulang punggung. Bukan kok sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, bukan, tapi sami Allahu liman hamidah. Tulang punggungnya benar-benar tegak berdiri. Warfa' ra'sak hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha. Angkatlah kepalamu sampai tulang kembali kepada tempatnya, tempat yang rileks, yang biasa. Bukan masih dalam keadaan bergerak, tapi tenang, berhenti. Wa dzakaralah, dan menyebutkan kepada orang tersebut, orang yang jelek sholatnya, annahu la tatimu sholatun li ahadin minan nas. Sungguhnya tidak sempurna sholat seseorang dari manusia idza lam yaf'al dzalika, kalau tidak melakukan hal tersebut. Bahkan yaqul, beliau juga mengatakan, mengancam orang-orang yang tergesa dalam sholatnya, la yanzurullahu azza wa jalla, Allah tidak melihat sholata abdin, sholatnya seorang, la yuqimu sulbahu, tidak menegakkan tulang punggungnya, baina ruku'iha wa sujudiha, antara ruku' dan sujudnya. Dan nanti berlaku semuanya, baik ruku' sujud, baik ruku' setelah berdiri. Kalau berdiri itu mesti tumakninah, karena baca Al-Fatihah, baca surat, mesti nggak mungkin langsung. Tapi ruku' kadang-kadang terlalu cepat, i'tidal terlalu cepat, sujud cepat, duduk cepat, sujud lagi cepat, berdiri lagi cepat. Pelannya cuma baca Al-Fatihah saja, itu pun kadang-kadang masih cepat. Berarti kan orang-orang yang sholat cepat semacam ini adalah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya, sebagian hadis yang terkenal, orang yang jelek sholatnya disuruh mengulang sholat. Kisahnya, orang ini sholat, selesai sholat 2 rakaat, sholat sunnah, menyalami Nabi, Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Nabi, namun disuruh sholat lagi. Irji fa innaka lam tusalli. Akhirnya orang ini sholat lagi 2 rakaat, salam lagi, dijawab lagi oleh Nabi, namun disuruh sholat lagi. Berarti sudah kali ketiga ini. Pertama datang, kedua tadi disuruh sholat, ini kali ketiga. Setelah ketiga ini salam, dijawab oleh Nabi, disuruh ngulang lagi. Engkau belum sholat. Saham itu sholat itu enggak sah, seperti enggak sholat. Sholat kok cepat. Akhirnya orang ini mengatakan, aku tidak bisa lebih dari ini, ya biasa aku seperti ini. Akhirnya diajari Nabi dengan hadis yang panjang, di antara titik penekanan pada tumakninah, baik sujud, ruku, duduk di antara 2 sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Tumakninah, tenang, tidak tergesa-gesa. Jangan membantah dengan akal dan lain sebagainya. Ada yang dengan akal gini, kalau kita naik sepeda motor, naik mobil, kalau kita pelan-pelan tuh nggak konsen, ngelirik kanan, ngelirik kiri, pokoknya nggak konsen kalau kita pelan. Tapi kalau cepat, kusuk, konsentrasi dalam nyupir. Maka sholat pun demikian. Masya Allah, ini tidak benar, karena bertentangan dengan anjuran Rasulullah. Ini memerintahkan untuk tenang, pelan. Orang yang sholat
Harus tenang, harus pelan. Dan orang yang sholat cepat dianggap Rasulullah tidak sholat. Ada yang menganggap lagi tidak masuk akal, tidak tentu salah. Tidak masuk akal, tidak tentu salah. Ini ada orang yang berpendapat seperti ini. Musa dengan Khidir, dalam kisahnya Khidir merusak perahu. Khidir membunuh anak. Khidir kerepotan bangun, tidak minta upah. Itu nggak masuk akal pada awalnya. Tapi terakhirnya ini termasuk masuk akal ternyata. Setelah dijelaskan kan. Kita terimalah ini termasuk nggak masuk akal dan benar. Bunuh orang kan nggak masuk akal, ternyata benar. Berarti sholat cepat itu nggak masuk akal, tapi bisa saja benar. Taib, siapa yang bisa membenarkan perbuatan semacam ini? Kalau tadi kisahnya tadi Nabi dikasih wahyu, bukan Nabi orang soleh. Khidir bukan Nabi tapi dia orang soleh, diberi pengetahuan. Siapa kita yang diberi pengetahuan? Sholat cepat kok benar. Maka sangat disayangkan pernah ada kisah, tidak ada 10 menit 23 rakaat sholat taraweh selesai, musibah. Adapun masalah tidak masuk akal itu benar, itu memang mungkin, tetapi dalilnya harus benar. Jadi yang nggak masuk akal dikatakan benar kalau dalilnya benar, yakinin dari Rasulullah. Ini ujian buat kita, taat atau tidak. Contohnya riba fadl, kurma 1 kilo harganya 20.000. Ada yang 1 kilo 10.000. Orang punya 2 kilo harga 10.000, tetangganya punya 1 kilo 10.000, ditukar tidak boleh. Padahal nilainya sama 20.000, tapi tidak boleh ditukar. Ini namanya apa? Benar karena dalilnya seperti itu. Ujian kita taat atau tidak. Rasul datang ke Madinah di sugi kurma, masya Allah kurma Madinah enak. Kurma Madinah gini semua ya? Enggak ya Rasulullah, gini itu kami dapatkan dengan 2 sok. Artinya yang enak ini kami dapatkan dengan 2 sok. Rasulullah jangan, tidak boleh. 1 sok 1 takar ya 1 takar. Meskipun enaknya beda, harganya beda, harus sama takarannya. Ini ulama karena nggak masuk akal. Tapi demikian memang di antara syariat kita ada yang nggak masuk akal. Tapi dalilnya benar dari Rasulullah. Kalau sholat cepat nggak masuk akal tuh, bahkan Rasulullah mengatakan salah. Sekali lagi memang benar nggak masuk akal, belum tentu salah. Sebentar lagi puasa. Anda bepergian umroh, naik pesawat dari rumah ke bandara, nyaman, ber-AC, sampai perjalanan pun tidak merasakan haus, tapi Anda boleh berbuka karena Anda musafir. Abdulnya wallah alam kalau longgar ya berpuasa. Tetapi bagaimana dengan orang yang kerja berat, kuli bangunan, waktunya ngecor, atau orang di sawah waktunya panen, waktunya nyangkul, keringatnya keluar banyak, haus, capek, bolehkah berbuka? Tidak boleh. Agama kita bukan berdasarkan akal. Jadi nggak masuk akal. Wong yang longgar boleh berbuka, yang berat kok nggak boleh berbuka. Demikianlah nggak masuk akal, tapi syariatnya benar. Memang orang musafir diberi kelonggaran. Jangan orang yang nggak musafir nggak diberi kelonggaran. Nah, memang benar sesuatu yang tidak masuk akal belum tentu salah. Namun harus dicek dalilnya ada atau tidak. Kalau enggak ada, maka tidak bisa kita terima. Jadi tugas kita mengecek ini benar atau tidak dulu. Kalau benar masuk akal, enggak masuk akal, kita ikuti, kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa kita sambung kesempatan mendatang. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.